anak Ibrahim, dan Ibrahim mempunyai anak-anak Ishak, Ishak mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yuda dan saudara-saudaranya. Ya, Yuda mempunyai anak Peres dan Zerah dari Tamar. Ya, Peres mempunyai anak Hezron, Hezron mempunyai anak Ram, Ram mempunyai anak Aminadab. Ya, cukup sampai situ ya silsilah. Nih ya, nih bukan Yesus ya. Ingat, saya sudah tunjukkan silsilah Nabi Isa ya. Jadi jangan dituntut lagi. Dari tadi saya sudah tunjukkan loh silsilah Nabi Isa yang diminta. Ketika saya tunjukkan ini silsilah Nabi Isa, kok katanya saya nggak menunjukkan data gitu loh. Nah, kata abangnya kan Nabi Isa dengan Yesus beda kan, kayak gitu. Baiklah kalau beda abangnya minta silsilah Nabi Isa, saya bacakan dah ya. Inilah silsilah Isa Al-Masih ya. Oke, bangnya udah ya datanya ya. Nah, jangan Anda tuntut lagi gitu. Ini data silsilah Isa Al-Masih, bukan Yesus ya. Isa Al-Masih itu anak Daud, anak Abraham, anak Ibrahim ya. Tuh datanya. Dari tadi saya udah tunjukin data kepada abang. Abangnya aja nggak ngerti gitu. Kalau menurut Anda Isa dengan Yesus itu beda, saya mau bertanya kepada abang ya, kepada abang, berdasarkan kitab yang tadi yang saya tunjukkan ya, siapa Isa Al-Masih yang tertera di Bible tersebut? Coba. Yang tertera di Bible tersebut siapa Isa Al-Masih? Ya, Isa Al-Masih kalau dengan Yesus itu beda. Coba Anda jelaskan siapa Isa Al-Masih di kitab Anda itu. Itu akan saya tuntut dan akan saya kejar Anda gitu ya. Karena apa? Katanya Nabi Isa dengan Yesus berbeda. Ya oke, nggak apa-apa. Lalu saya diminta tunjukkan silsilah Nabi Isa, sudah saya tunjukkan ya, habis lunas hutang saya ya. Saya tidak menunjukkannya dari Al-Quran karena saya sudah bilang Al-Quran bukan kitab biografi, jelas ya, bukan kitab diari Al-Quran itu. Nah, untuk masalah silsilah Nabi Isa ya sudah saya tunjukkan ya, dan jawabannya telak ada di dalam kitab Kristen. Nah, kalau menurut abang ya bahwa Isa dan Yesus itu beda, bang, pertanyaan saya kepada Anda, Isa di sini siapa, bang? Coba Anda jelaskan. Ini siapa Isa di kitab Anda ini siapa ya? Ini situs Kristen ya, dari Bible ya. Nah, ini kitab Injil Matius ya, situs Kristen. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Coba Anda jelaskan siapa Isa Al-Masih di kitab Anda ini siapa? Coba, tolong ya, saya mau dengar penjelasannya seperti apa. Kalau masalah silsilah Isa Al-Masih sudah saya jelaskan dari tadi ya. Nah, kalau menurut abang beda dengan Yesus, siapakah yang bernama Isa Al-Masih di kitab abang ini? Nah, tolong jelaskan kepada kami yang muslimnya, kami pengen tahu. Kok ada ya, setahu kami cuma di Al-Quran Isa Al-Masih itu Isa bin Maryam, kan kayak gitu, Al-Masihu Isa bin Maryam, adanya di Al-Quran. Ternyata ini ada di Bible, di kitab Injil Matius, di situs Kristen tertulis Isa Al-Masih. Kalau beda, tolong jelaskan siapa ini, silakan. Oke, sebentar ya Bang Yusufi, kita mulai ya Bang. Sudah, oke Bang Yusufi, terima kasih. Malah balik lagi bertanya mas saya, siapa Isa Al-Masih itu kan, yang dipakai juga terbitan 1912. Jauh sekali yang dipakai ya kan, terbitan 1912, kita harus cross check dulu itu kan, terbitan 1912 itu. Oke bang, gini aja bang ya. Sebelum saya jawab pertanyaan abang, kalau saya akan jawab bang. Kenapa abang menggunakan silsilahnya dari Alkitab bang? Kenapa? Kenapa nggak gunakan kitab abang? Sedangkan tadi di awal abang live, saya punya rekotannya, abang gunakan di S61 ayat 6 untuk memperkuat dalil abang.
Tapi ketika saya tanya tentang silsilahnya yang sama dengan Alkitab, kenapa Bang merujuk lagi menggunakan Alkitab? Kenapa Bang? Kenapa nggak mau pakai kitab sendiri Bang? Kenapa? Nggak pede? Kenapa Bang? Nggak menjelaskan pakai kitab sendiri Bang? Pede? Abang nggak pede? Itu. Kenapa harus pakai Alkitab sih Bang? Kenapa tidak jelaskan pakai kitab Abang sendiri aja? Itu harusnya Abang pakai kitab sendiri dong, pede. Saya orang Kristen, apapun pertanyaannya, saya jawab pakai Alkitab. Karena apa? Alkitab tidak butuh support dari kitab-kitab lainnya untuk menjelaskan pertanyaan Abang. Itu. Abang bawa tema Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Giliran saya tanya garis keturunannya, Abang pakai Alkitab 1912. Mau cari remis Bang? Itu makanya ayo bawa tema itu Bang, yang ketika saya tanya ini itu sejalan, tidak ada yang berkontradiksi, itu betul, dan Abang bertanggungjawabkan itu pakai Al-Quran, pakai kitab Abang, jangan pakai Alkitab. Oke, saya iyakan itu Alkitab 1912 misalnya Isa yang ada di situ Bang, Isa di dalam kekristenan Bang disalibkan, sedangkan di iman Abang diserupakan. Itu garis keturunannya udah berbeda. Itu emang di tempat Abang tuh disalibkan? Kan enggak, di tempat Abang diserupakan. Itu sedangkan di tempat kami di dalam Alkitab mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu Bang. Udah beda Bang, nggak perlu saya jawaban yang panjang itu. Kecil sekali pertanyaan itu Bang. Udah beda sekali. Di dalam iman Abang itu diserupakan, tidak disalibkan. Sedangkan di dalam iman kami Tuhan Yesus itu disalibkan, itu aja udah berbeda. Yang saya minta dari Abang, tolonglah pakai Al-Quran lah Bang, pakai kitab Abang untuk menjawab pertanyaan saya. Saya lo menjawab pertanyaan Abang pakai Alkitab. Saya pede dengan iman saya pede dengan kitab saya. Abang yang bawa tema ketika saya melihat tema Abang, saya biasa aja tadi nonton. Nah, ketika Abang menyebutkan QS 61 ayat 6 untuk memperkuat dalil Abang untuk nubuatan Nabi Muhammad, di situ saya langsung typing up saya. Ayo kita bahas dulu. Itu kita bahas dulu silsilahnya. Itu ayolah pede. Kenapa Bang harus pakai Alkitab Bang? Kenapa? Ayolah jawab pertanyaan saya minta Abang jawab pertanyaan saya menggunakan Al-Quran, karena Abang yang bawa tema, kitab Abang berhak mempertanggungjawabkan itu, dan Abang harus mempertanggungjawabkannya. Jangan minta dalil dari Alkitab Bang, apalagi Alkitab 1912. Itu Abang jawab pakai Al-Quran, kan Al-Quran kan kitab penyempurna. Itu saya bisa menunjukkan silsilah Isa Al-Masih di dalam kitab Abang tadi 3 ayat saya bawakan. Itu kenapa Abang tidak bisa menunjukkan data yang lain? Itu saya bisa bawakan, saya bandingkan datanya. Ini loh kalau berdiskusi loh, bandingkan datanya. Ini di dalam Al-Quran, ini di dalam Alkitab, berbeda. Ngapain kita bahas nubuatannya? Dasarnya aja udah berbeda. Kan nol besar ini. Yang kita bahas ini nol besar. Karena apa? Abang sedang memaksakan kalau nubuatan itu untuk iman Abang, untuk Nabi Muhammad, Abang sedang paksakan. Karena apa? Kalau Abang tidak paksakan itu, di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 itu kan di dalam Alkitab. Nah, yang saya bawakan tadi garis keturunannya di dalam Alkitab, itu sudah bertentangan dengan kitab Abang. Dalil yang Abang bawakan di S61 ayat 6 itu udah berbeda. Ngapain kita bahas nubuatannya? Abang sedang memaksakan nubuatan itu untuk Nabi Abang. Itu ayolah Bang, saya mohon sama Abang jelaskan menggunakan kitab Abang. Jangan minta rujukan dari Alkitab Bang. Pede dengan kitab kita sendiri Bang. Saya tidak pernah Bang menggunakan Quran Abang untuk memperkuat jawaban saya Bang. Silakan Bang, saya mohon pakai Al-Quran. Silakan Bang. Baik Bang, tadi saya rasa sudah saya jawab ya teman-temannya, sudah saya jawab sama abangnya gitu ya, bahwa Al-Quran itu adalah kitab petunjuk seluruh manusia.
Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Bukan kitab menjelaskan silsilah Nabi Isa gitu. Bukan. Sudah dibilang kayak gitu berkali-kali. Ya, kok enggak minta diulang-ulang? Jelaskan pakai kitab Anda. Bang, zaman dulu kagak ada diari, Bang. Nggak ada. Al-Quran bukan kitab diari. Al-Quran itu kitab petunjuk. Tadi nggak ada yang salah, Bang. Sewaktu saya membawa judulnya Yesus menubuatkan Nabi Muhammad, lalu saya bawakan kosakata dari Yesus di dalam kitab NT gitu. Enggak saya bawakan dari Al-Quran. Lalu ketika saya membacakan Al-Quran, ya, di dalam Quran surah Shaf ayat 6 tentang masalah Nabi Isa, ya kayak gitu. Lalu Anda mau bahas nubuatnya. Nah, sebelum Anda bahas nubuatnya, lalu Anda mau bahas silsilahnya. Kalau silsilahnya beda, buat apa nubuatnya? Kalau kayak gitu, Bang, para nabi pun bakal kita cek, ya. Bang, kagak usah kita ngecek silsilah Nabi Isa tentang masalah nubuatnya. Lebih baik kita cek dulu tulisan-tulisan dari Lukas, Paulus. Coba kita cek dulu silsilahnya dari mana. Paulus orang tuanya siapa, terus kakeknya siapa, Lukas orang tuanya siapa. Kan kata Abang, kalaunya tidak diketahui silsilahnya, buat apa kita bahas, buat apa kita percaya isinya kan? Nah, maka dari itu lebih baik Abang pahami dulu gitu loh, ya, pahami dulu tentang masalah apa yang saya bahas, daripada Abang repot-repot masalah silsilah Nabi Isa. Lebih baik Abang cari silsilah Paulus, silsilah Lukas, silsilah Matius. Itu siapa, orang tuanya siapa, kakeknya siapa, kan kayak gitu perlu dicari. Kalaunya tidak jelas, ya buat apa tulisannya gitu. Nah, sama Abang berkata seperti saya, kalau Nabi Isanya tidak jelas, buat apa nubuatannya? Sama dengan kitab Abang, kalaunya penulis kitab Abang tidak jelas, orang tuanya siapa, ya kakeknya siapa kagak jelas, ya buat apa itu tulisannya? Kan kayak gitu, Bang. Betul nggak? Makanya saya nggak bahas itu dari tadi. Yang saya bahas itu nubuatannya, karena saya nggak mau melebarkan masalahnya kepada penulis kitab Abang dari tadi, ya. Terus saya sudah juga menunjukkan, ya, silsilah Nabi Isa. Bang, di sini, Bang, ya, Abang mau kayak gimana? Di sini nggak ada tertulis Yesus, Bang, nggak ada sama sekali. Anda memaksa saya untuk menunjukkan silsilah Nabi Isa. Di sini nggak ada tertulis Yesus, Bang. Makanya saya bawakan di sini, ya, inilah silsilah Isa Al-Masih. Artinya saya membawakan di luar Al-Quran, karena Al-Quran memang bukan kitab diari. Udah berapa kali saya ulang-ulang gitu. Maka saya akan carikan data kepada Abang untuk ditunjukkan di luar Al-Quran. Mana silsilah Isa Al-Masih? Nih, ya, datanya. Ini bukan silsilah Yesus, ya, Bang, ya. Ingat, bukan silsilah Yesus gitu, tapi silsilah Isa Al-Masih, anak Daud. Nih silsilahnya anak Ibrahim. Ibrahim mempunyai anak Ishak, dan Anda bisa buka, ya, nih situsnya dari Kristen, ya. Gak perlu saya bawa Quran saya tentang silsilah Isa Al-Masih. Terus di Bible tuh kitab Injil Matius, ya kan? Di sini nggak, ingat ya teman-temannya. Saya udah jawab, kagak ada tulisannya Yesus, ya, kagak ada tulisannya Yesus. Lalu saya tadi minta jelaskan kepada Abangnya, siapa Isa Al-Masih di sini? Ya, dia ini siapa, kehidupannya seperti apa, kehidupan apa yang dia lakukan. Ini di mana penjelasannya? Coba, karena ini di Bible. Coba Abang jelaskan. Bagaimana kehidupan Isa Al-Masih di kitab Anda ini? Karena beda dengan Yesus. Kalau Yesus kan udah tahu, ya, kita ceritanya kayak gimana. Nah, kalau cerita Isa Al-Masih di kitab Anda ini gimana jalan hidupnya? Coba, apa yang dia lakukan selama dia hidup? Coba, kenapa ada muncul di kitab Anda Isa Al-Masih ini? Coba jelaskan biografi dari Isa Al-Masih ini melalui Bible yang Anda punya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Yusuf.
gimana ya ngejelasinnya? Jadi maksudnya gini loh bang, silsilah yang saya minta itu bang, bukan runut. Kan saya tadi ada bawa bang ya, saya malah sebutkan untuk abang. Apa harus saya ulang lagi? Ini terlalu ngebuang waktu saya. Kayaknya kalau saya ulang lagi. Menurut Al-Quran 66 ayat 12, Isa adalah anak Maryam yang merupakan putri Imran. Jadi menurut Al-Quran, Isa mempunyai kakek bernama Imran. Saya bacakan terjemahannya di dalam Quran 66 ayat yang ke-12. Demikian pula Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, lalu kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagai roh kami, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya, kitab-kitab serta yang termasuk orang-orang taat. Terus saya bawakan lagi di dalam Al-Quran 19:28, Maryam adalah saudara Harun. Wahai saudara-saudara perempuan Harun, dalam kurung Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk, ibumu bukan seorang perempuan pezina. Kenapa saya harus tunjukkan data itu bang? Itu. Nah yang saya minta itu bang, yang saya minta ketika saya bawakan data di dalam Al-Quran abang itu, terus saya bandingkan dengan data di dalam Alkitab 1 Tawarik 6 ayat 3, anak-anak Amran ialah Harun, Musa, Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Matius 1 ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Lukas 3 ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf dan anak Eli. Nah yang saya minta, tolong abang bantah data yang saya bawa ini loh, dengan Al-Quran. Saya bawakan Al-Qurannya juga, saya sebutkan, saya bandingkan, ternyata berbeda. Nah tolong jelaskan perbedaannya ini di mana. Kalau memang data Kristen yang salah, tunjukkan saya dalilnya. Itu yang saya maksud bang. Nah, jadi kalau memang data Kristen itu salah, kita pakai data abang. Oke, di situ berarti Yesus adalah Isa. Kita baru lari ke nubuatannya. Itu diskusi yang betul. Saya dari tadi tunjukkan data loh bang, berulang-ulang. Saya tunjukkan data. Tapi abang malah balik nanya sama saya, Isa inilah, Isa itulah. Saya udah jawab lagi dari tadi. Ayolah bang, itu tunjukkan saya datanya bang, yang membantah kalau memang yang ditulis di dalam Al-Quran ini walaupun tidak terperinci itu adalah data yang benar dibandingkan Alkitab. Baru kita bahas masalah nubuatannya dulu. Itu. Nah ini abang dari tadi tidak menyebutkan apapun, malah abang bawa Alkitab 19:12. Itulah yang saya bilang ya teman-temannya, akan susah berdiskusi ketika kita menjawab menggunakan data, dan ketika kita tanya tentang datanya dia ambil dari Alkitab lagi. Kenapa sih? Kenapa nggak mau pakai kitab sendiri? Kenapa nggak mau pakai kitab abang untuk memperkuat dalil abang? Itu kenapa bang? Kenapa harus pakai Alkitab? Itu malah data 19:12 dibawa. Makanya kalau bikin tema Isa menubuatkan Nabi Muhammad, saya tidak akan protes bang, benar. Saya tidak akan protes, apalagi kalau abang tidak bilang IS 61 ayat 6 memperkuat dalil abang Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Abang sudah gunakan dua data. Oh ini saya bandingkan lagi di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai ayat 16 sampai 17. Saya sudah bandingkan itu. Nah tapi ketika saya minta abang bertanggung jawab dulu di dalam hal yang mendasar dulu bang. Isa dan Yesus ini berbeda bang di dalam Alkitab. Karena apa? Abang mengambil Alkitab. Coba kalau tadi abang tidak bawa Alkitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Abang bahas saja Isa menurut iman abang menubuatkan Nabi Muhammad, itu baru betul. Tapi ketika abang sudah menggunakan Alkitab, saya akan tanya sampai ke dasar-dasarnya. Karena apa? Abang sedang mencoba memaksakan data abang untuk nubuatan itu kepada Nabi Muhammad. Itu abang sedang memaksa, tapi data abang tidak benar-benar mendasar. Data abang, data yang terlalu memaksa. Itu data yang terlalu memaksa. Contohnya apa? Ketika saya minta data itu dari Al-Quran, abang gunakan Alkitab 19:12 lagi. Kenapa tidak gunakan Al-Quran? Itu yang saya minta bukan data secara runutnya, bantah data yang saya berikan bang. Itu data yang saya berikan, tolong dibantah. Itu aja melalui Al-Quran. Kalau memang garis keturunan abang yang betul, ayo kita bahas masalah nubuatannya. Saya bisa bertanggung jawab. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Tapi ketika hal yang mendasarnya sudah berbeda, ngapain kita bahas nubuatannya? Ayo saya satu match ini, atau abang minta dua match, saya kasih buat abang. Abang cari datanya, tunjukkan.
saya. Iya, saya akan tunggu datanya bang. Saya cuma minta data itu dari Al-Quran, bukan dari Alkitab. Silakan. Syukran, jazakallah ya Bapak Ibu semuanya. Baik, begini Bang. Ketika Anda mengatakan Isa dan Yesus itu beda dari silsilah, lalu saya tunjukkan Bible Anda yang tertulis Nabi Isa. Katanya Anda kan harus mempertanyakan secara dalam. Kenapa Anda tidak mempertanyakan dan tidak menjelaskan kepada kami yang Muslim, di kitab Anda itu tertulis Isa Al-Masih itu siapa? Bagaimana jalan hidupnya? Itu nggak ada jawabannya Anda. Terus cara loncat binnya Yesus tadi kayak gimana? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Itu kan kagak sejaman. Itu gimana ceritanya? Gimana? Coba. Dari tadi saya menunggu jawaban dua hal itu kepada Anda. Anda mempermasalahkan, coba jawab dari Al-Quran. Berapa kali udah saya bilang? Di Al-Quran cuma disebutkan ya sesuai yang Anda tunjukkan kepada saya. Jadi buat apa saya bantah gitu? Karena saya tahu Al-Quran saya itu bukan kitab silsilah, bukan kitab biografi gitu. Jadi ngapain saya bantah yang Anda berikan kepada saya? Kan kayak gitu jadinya. Nah, maka dari itu ketika saya tunjukkan Isa dan Yesus itu sama menurut Bible, Anda bungkam. Mana penjelasan tentang Isa? Mana penjelasan tentang Yesus? Anda bisa menjelaskan tentang Yesus, bisa nggak Anda jelaskan tentang Isa yang tertulis juga di kitab Anda? Coba Anda jelaskan itu. Anda pertanyakan secara dalam. Di kitab Anda kenapa ada tulisannya Isa Al-Masih? Jadi yang memaksakan, Bang ya, yang memaksakan sama itu bukan umat Islam, Bang. Tapi kitab Anda, ya, Anda ngotot-ngotot datang kepada saya, Isa dan Yesus beda. Oke, saya oke kan. Tapi yang ngotot mau disama-samakan itu kitab Anda. Gitu. Kok dari tadi abang gak nyadar? Ketika saya tampilkan kitab Anda, inilah silsilah Isa Al-Masih. Lalu yang abang baca, inilah silsilah Yesus Kristus. Oh ada dua di situ disebutkan. Abang menyebutkan inilah silsilah Yesus Kristus. Yang saya tunjukkan kitabnya sama Bible ya. Terus bacaannya inilah silsilah Isa Al-Masih. Lalu kata Anda dua orang ini beda, tapi di dalam satu kitab yang sama. Kalaunya beda, Anda bisa menjelaskan Yesus dan Isa ini gimana jalan hidupnya. Karena sekali lagi Bang ya, yang saya bawakan ini bukan Quran Bang, bukan. Ini kitab Anda yang memaksa disama-samakan antara Isa dan Yesus itu Kristen. Ya, jelas ini Bible. Ya, terus ini situs dari Kristen dan di sini situs Kristen menuliskan di dalam kitabnya, di dalam Bible-nya ya, kitab Injil Matius nomor 1, inilah silsilah Isa Al-Masih. Jadi yang mau menyamakan itu bukan umat Islam. Camkan itu Bang. Ya, yang mau disama-samakan itu adalah dari Kristennya sendiri. Kenapa abang kagak protes saja terhadap penulis kitab abang kalau gitu? Abang datang kepada saya ngotot, oh Isa dengan Yesus beda. Tapi kitab abang mau memaksakan sama. Mau macam mana kayak gitu Bang? Maka dari itu saya nggak ada ketemu jawaban dari Anda bagaimana caranya ya ketika di Matius 1 nih. Ini ya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Ini gimana menceritakan anak Daud ini kayak gimana? Kok tiba-tiba Yesus Kristus anak Daud? Setahu saya, Bang ya, setahu saya Yesus dengan Daud itu beda zaman. Ya, gimana Abang menjelaskannya ini silsilahnya ini nggak jelas silsilah Yesus ini. Ya, kayak gitu. Terus di sini inilah silsilah Isa Al-Masih. Ya, yang abang minta tunjukkan kepada saya mana silsilahnya ini.
Jadi yang minta sama-samakan itu, Bang ya, yang minta sama-samakan itu adalah kita dari Kristen sendiri. Kalau kami ambil repot mau sama kagak terserah aja, itu yang jelas Nabi Isa itu ya dan tidak pula tersalib. Udah jelas itu, saya rasa apa yang saya sampaikan cukup itu daripada saya berputar. Nah, memang itu sudah makin menarik. So, Isa Al-Masih di Alkitab 12 saya bilang oke, saya anggap iya itu menurut Abang, silahkan. Saya bandingkan, oke, kalau Isa di dalam iman Abang, Anisa 157 itu diserupakan. Gini loh Bang, diskusi Bang, bawa data. Di dalam 157 itu diserupakan, tidak disalibkan. Kita bicara pakai data. Saya minta data itu dari tadi. Abang tidak tunjukkan data sama sekali. Nah, kalau di dalam Alkitab, Matius 27 ayat 24 sampai 66, Tuhan Yesus disalibkan. Markus 15 ayat 15 sampai 38, Tuhan Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat 33, Tuhan Yesus disalibkan. Sudah berbeda. Itu. Ayo kita bicara pakai data. Bahkan satu pertanyaan saya yang dari tadi, saya bawakan data mendasar, tidak satu pun dari Al-Quran Abang gunakan untuk membantah data saya. Abang lari ke Bible. Kenapa Bang? Dari tadi saya bilang kenapa nggak bawa data Abang sendiri? Itu Anisa 157, Isa Anisa 157 tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Tapi di dalam Alkitab Isa disalibkan. Berapa ayat yang sudah saya tunjukkan datanya untuk Abang? Abang boleh cek, saya ulangi pelan-pelan. Matius 27 ayat 24 sampai 66, Markus 15 ayat 15 sampai 38, Lukas 23 ayat 33, Yohanes 19 ayat ke-18. Sudah berbeda. Itu sudah berbeda. Belum lagi saya tambah silsilahnya. Jadi tema Abang tadi, Yesus menubuatkan Nabi Muhammad dengan data yang Abang bawakan, Yohanes 14 ayat 16 sampai 7, tidak perlu saya bahas. Abang sedang memaksakan data Abang. Karena apa Bang? Saya bisa membuktikan perbedaannya. Kalau Yesus itu bukan Isa. Tapi Abang tidak bisa membuktikan satu pun sama saya kalau Yesus itu adalah Isa itu sendiri. Gitu. Kalau Abang mau membuktikan seperti saya Bang, saya buktikan perbedaannya dan itu tidak dapat Abang bantah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, silsilah berbeda. Abang tidak bisa membantahnya juga. Maka saya bisa bilang tema Abang memaksakan tema untuk menubuatkan. Terus Abang bilang, Kristen yang mengambil-ngambil isi dari kitab Abang. Bang, Kristen lahir di abad pertama Bang. Agama Abang lahir di abad ke-7 di Jazirah Arab. Apakah mungkin yang lahir dulu mengambil yang lahir belakangan? Itu. Ayo kita bicara pakai logika Bang. Itu. Kita bicara pakai logika. Itu. Kalau Abang ingin membenarkan tema Abang, Yesus menubuatkan Nabi Muhammad, bantah dalil yang saya bawakan. 2 dalil yang saya bawakan Bang, belum dalil-dalil yang lainnya. Bantah dulu yang ini Bang. Itu Isa di dalam iman Abang, dengan Isa di dalam iman Kristen, 2 pribadi yang berbeda kalau dilihat dari kejadiannya. Karena apa? Di dalam Anisa 157, Isa Abang tidak disalibkan melainkan diserupakan. Di dalam iman Kristen, Isa disalibkan. Ayatnya saya bawakan untuk memperkuat dalil saya. Saya tidak butuh kitab lain untuk memperkuat dalil saya. Saya cuma butuh Alkitab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, garis keturunannya berbeda. Berbeda garis keturunannya. Jadi cara apa Abang untuk membenarkan tema Abang ketika ada 2 hal data yang saya bawakan tidak mampu sampai detik ini Abang bantah sedikit pun, malah Abang rujuk Alkitab lagi. Ayolah pede dengan iman sendiri, pede dengan kitab sendiri. Itu, ayo pede dengan kitab sendiri. Itu
Bicara pakai data, bicara pakai dalil. Jangan memaksakan dalil, jangan memaksakan data. Itu yang menjadi kebiasaan. Itu. Ngapain kita bahas nubuatannya? Orang datanya aja udah nggak bisa dibantah, ngapain lagi nubuatannya? Itu. Kenapa bang? Harus butuh Alkitab untuk menubuatkan. Itulah ya yang saya bilang ya. Di satu sisi dibilang Alkitab ini terjemahan, Alkitab ini palsu, Alkitab ini kontradiksi, karangan Paulus, tapi dipakai juga Alkitab untuk memperkuat dalilnya. Ayolah, jujur. Saya minta abang tunjukkan datanya. Seperti saya menunjukkan data. Saya minta abang bantah 2 data saya. Silahkan bang. Saya minta bantah 2 data saya menggunakan Al-Quran atau hadis. Silahkan. Baik. Oke. Bang, mungkin 2 kali atau sekali lagi gitu ya. Tempat saya udah malam banget, jam 11. Tempat ente masih jam 10 itu. Boleh bang, untuk tema selanjutnya mendingan Nabi Muhammad dan Paulus, silahkan. Boleh. Biar 2 arah, oke. Kalau abang mau closing statement langsung boleh, silahkan. Oke lah, kalau kayak gitu. Oke ya teman-teman semuanya, syukran jazakallah khair. Yang saya rasa kita langsung tutup closing statement aja gitu ya Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku ya. Saya rasa penyampaian saya sudah sangat jelas dan sudah sangat mudah dipahami gitu ya. Kenapa saya tidak membawakan di Al-Quran? Ada alasannya. Al-Quran bukan kitab biografi dan kayak gitu ya, bukan kitab diari ya, bukan catatan kehidupan seseorang, bukan ya, sehingga menuliskan silsilah-silsilahnya. Lalu saya tampilkan bahwa Nabi Isa dan Yesus itu sama berdasarkan dari kitab abangnya sendiri. Syukran Pak Abang. Ya, jadi seperti itu. Saya tidak pernah ya memaksakan abangnya mau percaya atau tidak kepada kitabnya. Contoh begini ya, mungkin abang ini belum paham tadi yang saya bahas di judul saya. Contoh nubuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di kitab Hindu contohnya. Di kitab Hindu, seorang Kalki Avatar membawa 10.000 pasukan keluar dari kota dan mempunyai 4 sahabat. Apakah saya harus mempertanyakan siapa yang menuliskan ini? Terus binnya siapa? Kakeknya siapa? Di kitab Hindu itu? Enggak. Yang saya permasalahkan, Kalki Avatar itu siapa? Yang membawa 10.000 pasukan keluar dari sebuah kota dan mempunyai 4 sahabat. Itu di Hindu. Nggak perlu saya cari ya penulisnya itu ayahnya siapa, kakeknya siapa, terus ada tulisan lagi kah yang lain yang beda, nggak perlu saya cari. Makanya ketika saya membuat Yesus menubuatkan Nabi Muhammad, ya jelas dari kitab Anda, nggak mungkin dari Quran, gitu maksudnya. Lalu adakah Nabi Isa menubuatkan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? Jawabannya di dalam Quran surah As-Saff ayat 6. Nah, itu jelas kan? Lain halnya, saya menulis judul Isa menubuatkan Nabi Muhammad, lalu saya ambil di Bible. Nggak cocok itu namanya, nggak cocok karena Nabi Isa menurut Anda kan nggak ada di Bible. Ya, kalau judul saya menuliskan Isa menubuatkan Nabi Muhammad, lalu saya ambil dari Bible Anda, maka nggak cocok kayak gitu, nggak cocok, nggak ada Isa di Bible Anda kan? Nah kayak gitu. Tapi saya menuliskan Yesus menubuatkan Nabi Muhammad, ya jelas dari kitab Anda literasinya. Nah apa saja isi nubuatannya, nggak perlu saya cari binnya Yesus, nggak perlu juga saya cari itu ya penulisnya siapa binnya gitu, Lukas bin siapa, Matius bin siapa, kakeknya Yohanes siapa, datuknya Yohanes siapa, orang tuanya Paulus siapa, kan gak perlu kayak gitu. Yang kita permasalahkan itu adalah tulisan-tulisan yang ada di kemudian hari setelah Yesus itu diangkat, contoh tulisan Paulus, Matius, Yohanes, dan yang lainnya. Mereka menuliskan tentang apa? Apa yang dikatakan Yesus? Di situ poin pembahasan kita, bukan silsilahnya ini, silsilahnya itu, di Al-Quran beda. Loh, dari tadi sudah saya bilang ya, apa yang saya sampaikan kepada Anda itu ya, bahwa Nabi Isa dan Yesus itu adalah orang yang sama berdasarkan dari Bible sendiri.
Kalau dari Al-Quran gak mungkin, karena di Al-Quran Yesus tidak dikenal. Tidak ada satupun kosakata Yesus di Al-Quran kami, nggak ada. Yang ada Nabi Isa, gitu ya. Nah, ternyata di kitab Anda kosakata Yesus ada, kosakata Isa Al-Masih pun juga ada. Nah, kayak gitu, Bang. Jadi Nabi Isa dan Yesus itu sama menurut kitab Anda, bukan menurut kami. Ya, jadi seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya Bapak Ibu semuanya. Kita tunggu closing statement dari abangnya. Mungkin sekalian kita susun jadwal lagi pembahasan yang lain gitu ya. Boleh. Nah, terima kasih atas diskusinya kepada abangnya. Kalau ada kosakata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya, Bang ya, Bapak Ibu semuanya, baik yang Muslim menonton di sana maupun yang di tempat saya gitu ya. Kita itu manusia biasa dan kita pasti mempunyai kesalahan, bisa menyakiti hati orang juga kan karena suara kita kan kayak gitu. Maka dari itu tidak luput kita untuk memohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi edukasi, penambah wawasan serta sebagai literasi bagi teman-teman yang di bawah untuk berdiskusi maupun yang mempelajari. Terima kasih yang udah di-give Pak Wang ya, syukran jazakumullah. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Silakan diterima dulu. Oke Pak Ustadz, terima kasih untuk closing statementnya ya. Buat teman-teman saya bahas sedikit ya mengenai data yang dibawakan Pak Ustadz tadi, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ayat Yohanes 14 ayat 16 tidak mengacu kepada seorang manusia tetapi Roh Kudus. Tidak mengacu kepada manusia tetapi Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 6 tidak dapat dipisahkan dari Yohanes ayat 17. Dan ada ayat-ayat lain yang dapat mendukung saya, menguatkan dalil saya. Kalau Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ini tidak merujuk kepada manusia, melainkan Roh Kudus. Boleh dilihat di dalam Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 7. Jadi saya mau bilang Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 tidak merujuk ke nubuatan manusia. Karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah menubuatkan manusia. Itu. Tapi Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ini adalah Roh Kudus, roh kebenaran. Itu. Jadi tidak nubuat untuk nabinya Bang Yusuf atau siapapun, tidak ya. Itu di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Jadi jangan disalahartikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu terima kasih untuk Bang Yusuf PI. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Yang menyinggung perasaan abang juga, saya mohon maaf. Dengan rendah hati, saya mohon maaf. Teman-teman Muslim, saya mohon maaf. Di sini tidak lebih dari sekedar diskusi, tidak untuk saling menghujat, tidak untuk saling menjatuhkan. Kalau ada narasi saya yang agak keras suara saya, itu saya ingin memberikan penekanan terhadap narasi saya aja. Bukan berarti saya marah. Itu. Nah, yang ketiga, ayolah, buat teman-teman, kita pede, buat teman-teman Kristen kita pede dengan Alkitab, kita pede isi dari Alkitab, kita tidak butuh dukungan dan support-support dari kitab lainnya untuk memperkuat dalil kita. Karena apa? Alkitab kita sempurna, ditanya apapun, kita bisa jawab dengan Alkitab. Orang mau menulis tema apapun, kita bisa membantah itu dengan apa? Dengan data dan dalil. Kalau memang masalah nubuatan itu terjadi, kita dasarnya dulu itu harus sama. Itu dasarnya apa? Antara Isa dan Yesus. Itu kalau dasarnya udah tidak sama, terus juga udah berbeda, ngapain kita bahas nubuatannya? Udah pasti nol besar. Itu udah pasti nol besar. Makanya saya tertarik tadi. Saya bukan ingin menyenggol Bang Yusuf ya. Saya tertarik tadi mau naik ke atas. Saya padahal hari Sabtu itu tidak pernah live, tapi saya tertarik ketika Bang Yusuf tadi ngomong di S61 ayat 6 untuk memperkuat dalil Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Dan Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dan dengan temanya Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Itu. Saya tertarik membahasnya. Tapi buktinya ketika saya minta datanya, tidak ada satupun yang menunjukkan data sama saya. Tapi saya bisa bantah semua pertanyaannya. Saya bisa bantah nubuatan itu dengan data-data saya. Berarti nubuatan di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 tidak merujuk kepada manusia atau nubuatan siapapun. Itu.
Karena Tuhan Yesus cuma menubuatkan nabi-nabi palsu yang akan datang. Itu yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus dan itu tertulis di dalam Alkitab. Tapi di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, nubuatan ini tidak untuk manusia, tetapi Roh Kudus atau Roh kebenaran. Kalau ingin menggunakan Alkitab dan mematahkan dalil Alkitab, gunakan data yang benar-benar konkret. Jangan terus-terusan memaksakan data. Boleh bernarasi liar dengan Kristen-Kristen awam, tapi kami sebagai orang-orang yang mempelajari, kami akan bantah itu. Saya yang hari ini tidak mau lab, saya naik lab ke atas memaksakan diri saya karena saya ingin membantah nubuatan itu. Padahal saya kemarin ngomong Sabtu Minggu saya tidak pernah lab, tapi saya harus lab malam ini. Ayo gunakan data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jangan memaksakan data. Dan teman-teman yang terakhir saya mau ngomong, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Yohanes 14 ayat ke-16. Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cuma Tuhan Yesus yang berani mengatakan itu. PD kita sebagai anak-anak Tuhan, PD kita sebagai orang-orang Kristen, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Terima kasih Bang Yusuf PI. Mungkin lewat DM aja Bang ya, kita bahas tema selanjutnya Bang ya. Siapa nggak? Kapan? Nanti kita DM aja Bang buat tema selanjutnya Bang ya. Boleh. Baik. Aku soalnya udah malam, aku mau langsung off ini Bang ya. Terima kasih banyak Bang ya. Mohon maaf kalau baik. Saya juga mau off habis ini. Ya Bang ya, siap Bang. Sama-sama. Sehat selalu ya. Sehat selalu Bang. Terima kasih atas diskusi.